proses pencernaan dan absorpsi protein. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan membahas terkait proses pencernaan dan absorpsi protein. Kami beranggotakan 6 orang, diantaranya Nadia Salsabila Syahra, Alawiyah Ahmad, Adiba Nur Alwani, Yesi Arsyani, Rukmini, dan Ananda Novitasari. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari protein itu sendiri. Apa sih protein itu? Protein berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti yang paling utama. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein ditemukan oleh John Jacob Berlioz pada tahun 1838. Fungsi protein. Yang pertama, pembentukan senyawa tubuh yang penting seperti hormon, enzim, dan hemoglobin. Yang kedua, pengaturan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, memelihara keseimbangan tubuh. Yang keempat, pembentukan antibodi. Dan yang terakhir, merangsang pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan otot tubuh. Selain itu, ada 2 jenis sumber pangan protein. Yang pertama, protein hewani, dan yang kedua, protein nabati. Protein hewani adalah salah satu zat gizi berupa protein yang berasal dari bahan makanan lauk hewani yang terdapat di sekitar kita. Ada banyak sekali jenisnya, misalnya berbagai jenis ikan, baik dari ikan laut, sungai maupun tempat lainnya. Contohnya kakap, gurami, kembung, nila, patin, lele, gabus, dan lain-lain. Contoh lainnya belut, berbagai jenis telur seperti telur ayam, bebek, puyuh, dan lain-lain. Ada hati, ayam, bebek, angsa, burung, dan unggas lainnya. Bisa berasal dari daging, baik daging sapi, kambing, domba ruso, kerbau, babi, dan lain sebagainya. Sedangkan protein nabati sendiri juga merupakan salah satu zat gizi di mana jenis protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Contohnya seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan lainnya. Nah, ini dia siklus pencernaan dan penyerapan protein. Nah, proses pencernaan dan penyerapan protein di dalam tubuh yaitu protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksi, peptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Nah, itu dia proses pencernaan dan penyerapan protein serta penjelasan singkat terkait protein itu sendiri.